Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin aku bahas film terbaru dari para Minions? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita terbarunya yang berjudul Despicable Me yang keempat. Nah, yang belum nonton film Minions sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di film ini menceritakan para Minions yang diubah menjadi Mega Minions. Mereka memiliki kekuatan super yang sangat overpower. Kita juga akan diperlihatkan musuh baru nih, yaitu teman lama Gru yang menjadi seorang penjahat super ranking teratas. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat Gru bersama ketiga Minions menaiki sebuah mobil sport menuju ke suatu tempat rahasia nih, yaitu LPB atau Lazy Passbone. Di sana adalah tempat sekolah para penjahat. Gru dan ketiga minion yaitu Stuart, Bob dan juga Kevin menghadiri sebuah reuni akbar nih di sekolah LPB tersebut. Di sana Gru bertemu dengan teman lamanya bernama Maxim, yang ternyata dia adalah seorang penjahat ranking atas. Di situ Maxim juga memperkenalkan asisten wanitanya yang bernama Valentina. Di sana Gru diejek nih karena dia dulunya adalah seorang penjahat, namun karena sudah taubat, sekarang Gru dan para minion malah bekerja sama dengan agen AVL yang membasmi para penjahat. Terlihat juga ada sosok nenek tua yang menjadi kepala sekolah LPB yang akan memberikan sebuah penghargaan siswa terbaik di alumni tersebut. Yang mana alumni terbaik tahun ini adalah Maxim Lemal. Di panggung Maxim menyatakan dirinya telah menciptakan sebuah senjata super dari hewan yang dibenci oleh para anak-anak dulu, yaitu seekor kecoa. Dia mengatakan Maxim memiliki kekuatan super seperti layaknya kecoa yang susah dikalahkan oleh siapapun juga. Dan ternyata di sini Gru sengaja datang di acara alumni karena rencananya untuk menangkap langsung Maxim bersama para agen AVL lainnya. Akhirnya Maxim tertangkap dan dibawa oleh agen AVL. Dia sangat marah nih kepada Gru dan berjanji akan memusnahkan Gru dan juga semua keluarganya. Singkat cerita, kita diperlihatkan Gru yang sudah memiliki seorang anak laki-laki. Dia bernama Junior. Namun karena Gru jarang ada waktu bersama anaknya tidak suka nih dekat dengan ayahnya. Tiba-tiba datanglah ketua AVL memberikan sebuah video dari tahanannya Maxim. Ternyata di situ dia bisa membebaskan diri dengan sangat mudah dan mengatakan akan membalaskan dendam kepada Gru karena dirinya ternyata sudah tahu tempat tinggal Gru dan keluarganya berada. Hal itu membuat Gru panik dan berencana akan pindah bersama keluarganya ke suatu tempat yang bernama Mayflowers. Di situ Agnes meninggalkan kambing dan anjing kesayangannya kepada agen AVL agar mereka bisa bersembunyi dengan baik. Sementara para minion lainnya sudah dipindahkan nih dan tinggal di markas AVL karena para minions akan dijadikan uji coba untuk mengembangkan kekuatan super di markas AVL. Singkat cerita, Gru dan keluarganya sudah tiba nih di komplek perumahan Mayflowers. Di sana adalah tempat tinggal para agen rahasia yang sengaja ditempati untuk melindungi identitas mereka. Mereka terlihat sangat senang melihat bangunan rumah yang sangat mewah. Namun sesampainya di rumah tinggal mereka terkejut karena rumah milik mereka sangatlah kecil dan berbeda dengan rumah lainnya. Di sisi lain terlihat ada seorang perempuan nih yang sedang mengintip mereka dari jendela. Sementara minion terlihat senang karena di sana ada mesin gulali, cemilan dan juga minuman.
Di situ ketua agen mengatakan Gru dan juga Lucy akan menggunakan nama baru mereka dan juga pekerjaan baru agar identitas mereka bisa disembunyikan. Di situ Gru bernama Godnin Voski. Dia di situ menjadi sales panel solar, sedangkan Lucy bernama Petunia yang akan menjadi hairstylist di sebuah salon. Dan ketiga anaknya jadi bernama Fred, Britney dan juga Bere. Awalnya Gru tidak senang nih dengan keputusan ketua, namun dia sadar dengan dia rehat dari AVL, dirinya dengan keluarganya bisa mempunyai waktu luang bersama anaknya. Sementara itu, di sisi lain, terlihat seekor kecoa yang sedang menuju suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah markas dari Maxim dan para anggotanya, yaitu para kecoa. Di situ Maxim merencanakan sebuah rencana balas dendam kepada Gru, di mana dia akan menculik anak Gru karena itu adalah hal yang paling berharga bagi Gru. Di sisi lain, Gru dan keluarganya sedang membiasakan diri bersikap seperti keluarga biasa. Sementara itu Lucy yang akan bekerja di salon menitipkan Junior kepada Gru. Dia juga akan mengantar Margot atau Bere ke sekolah barunya. Sebelum berangkat, Gru menyapa tetangganya bernama Harry dan juga anaknya bernama Poppy. Di situ dia hampir keceplosan nih dengan nama dan juga identitas aslinya yang harusnya disembunyikan. Singkat cerita, sesampainya di sekolah Margot, Gru bertemu lagi nih dengan Poppy yang sepertinya mencurigai suatu hal. Di sisi lain terlihat para minion yang sedang melakukan latihan di markas besar AVL. Di sana ketua mengatakan tujuan para minion berada di markas AVL. Dia juga bertanya kepada para minion siapa saja nih yang akan menjadi volunteer untuk misi besar menghadapi Maxim. Namun tersisalah hanya 5 minion nih yang akan melakukan sebuah uji coba kekuatan super dengan menggunakan teknologi terbaru, yaitu Elixir Super. Ya akhirnya mereka berhasil nih menjadi minion super yang diberi nama Mega Minions dan memiliki kekuatan super yang berbeda-beda. Di sisi lain, Lucy yang baru saja bekerja sebagai penata rambut di sebuah salon malah mengacau. Sementara itu Maxim telah berhasil menciptakan sebuah senjata super buatannya, di mana senjata itu bisa membuat siapa saja yang terkena menjadi seorang manusia kecoa dan bisa mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Maxim. Di situ dia juga memperkenalkan penemuan terbarunya, yaitu sebuah robot kecoa yang sangat besar. Di malam harinya, ketika Gru sedang membuang sampah di luar, tiba-tiba saja muncullah Poppy yang ternyata dia mengetahui nih semua identitas dari Gru dan juga keluarganya. Dia juga tahu bahwa Gru dulunya adalah seorang penjahat super. Yang akhirnya di situ Poppy membuat kesepakatan nih, dia bisa merahasiakan identitas Gru dengan syarat Gru harus ikut melakukan sebuah perampokan dengan Poppy. Singkat cerita, terlihat di markas AVL, para minion menyambut kehadiran para Mega Minions dengan kekuatan super mereka. Namun karena kekuatan mereka masih belum bisa dikendalikan, ketua mengatakan bahwa mereka akan mengadakan sebuah latihan di dunia nyata agar kekuatan mereka bisa terkendali. Keesokan harinya, Gru diberikan sebuah pesan nih oleh Poppy agar dirinya pergi ke rumah pohon milik Poppy. Sementara itu, Maxim dan juga Valentina sedang mencari keberadaan rumah Gru. Di situ Maxim mengatakan, waktu di sekolah dia kesal karena Gru selalu berada di depannya dan selalu tidak menghiraukan keberadaannya. Singkat cerita, karena bensin pesawat kecoanya habis, Maxim mampir nih ke SPBU. Namun kartu debit yang dia gunakan tidak bisa, sehingga dia memaksa pekerja di situ dengan menggunakan senjata super miliknya.
Di sisi lain, Lucy, Agnes, dan juga Edith sedang berbelanja kebutuhan rumah. Namun tiba-tiba muncullah wanita yang menjadi customer dari Lucy nih di salon tadi. Di situ Lucy berniat untuk kabur, namun sayangnya wanita itu melihat keberadaan Lucy dan mengejarnya. Sementara itu, di rumah pohon sembari menunggu guru datang, Poppy dan juga kucingnya sedang melakukan permainan dance bed. Sesampai di sana, Poppy mengatakan nih bahwa dirinya dilahirkan menjadi seorang penjahat dan dia ingin sekali menjadi penjahat yang lebih hebat dari Gru. Dia juga memperlihatkan miniatur dari sekolah Gru dan mengatakan rencananya untuk mencuri sebuah maskot sekolah yang bernama Lenny. Poppy juga mengatakan dirinya ingin sekali sekolah di sekolah penjahat tersebut. Namun di situ Gru mengatakan bahwa maskot sekolah itu adalah sebuah raksasa yang sangatlah kejam. Awalnya Gru menolak, namun karena harus sembunyikan identitasnya, akhirnya Gru pun setuju nih dengan rencananya Poppy. Kemudian mereka pergi nih ke sekolah penjahat, menaiki sebuah balon udara. Sementara itu para Mega Minion sedang berlatih dan mencari siapa saja yang harus ditolong. Namun sayangnya lagi-lagi mereka hanya mengacau. Karena kekacauan yang dibuat bukannya menjadi pahlawan, justru mereka malah dicemooh oleh para warga. Dan akhirnya mereka dijemput oleh ketua dan menyatakan diri mereka telah gagal. Singkat cerita, Gru dan lainnya telah sampai nih di sekolah penjahat yaitu LPB. Namun karena kebodohan Minion, tas yang dibawa oleh Gru tertukar dengan tas perkakas milik Junior. Namun akhirnya mereka berhasil nih masuk ke dalam dan menuju ke ruang tempat maskot Lenny berada. Sesampai di depan ruangan, Gru menyadari nih ada sebuah sinar alarm. Namun tiba-tiba Junior masuk ke dalam. Gru yang panik mencoba membujuk Junior kembali kepadanya. Namun tidak sengaja Junior malah menekan tombol untuk mematikan sinar laser. Yang akhirnya mereka berhasil nih menemukan kandang dari maskot tersebut. Dan Gru akan menyuntikkan serum agar maskot Lenny bisa tenang. Tapi tiba-tiba Junior membuka pintu kandangnya dan maskot Lenny pun mengamuk. Sampai akhirnya maskot Lenny malah dijinakkan oleh Junior dengan menggunakan cemilan susu miliknya. Namun karena alarm telah berbunyi, si nenek pun bergegas pergi nih untuk menangkap mereka. Akhirnya mereka berhasil nih kabur menggunakan sebuah kereta mobil yang bisa terbang dan pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Poppy sangat berterima kasih kepada Gru yang telah menemaninya mengambil maskot Lenny. Di situ Junior juga sudah mulai menyukai Gru nih sebagai ayahnya. Di sisi lain, si nenek telah menemukan keberadaan rumah barunya Gru dan langsung menghubungi Maxim dan juga Valentina yang akan segera menuju ke sana. Singkat cerita, keesokan harinya Gru dan juga Lucy akan pergi bermain tenis bersama dengan Harry dan juga istrinya. Sedangkan anak-anak dan para minions tinggal di rumah. Di situ juga ada Poppy yang membawa maskot Lenny. Sesampainya di klub tenis, Gru akan bertanding nih melawan Harry. Namun karena Gru tidak terbiasa main tenis, muncullah minions yang akan membantu Gru.
Sementara itu, di rumah para minions dan juga anak-anak sedang bermain bersama. Namun tiba-tiba ada bel berbunyi nih, dan Agnes membukanya. Ternyata itu adalah si nenek dan dia memaksa untuk masuk ke dalam. Di situ Poppy yang melihat keberadaan nenek itu langsung pergi dan membawa maskot Lenny keluar. Kemudian Marco langsung memberikan pesan ke Gru bahwa ada yang mencarinya dan tahu dengan identitasnya sebagai Gru. Gru yang panik langsung pergi pulang bersama Lucy. Di situ Lucy juga langsung menghubungi markas besar AVL. Gru fue descubierto. Ya, akhirnya semua Mega Minions yang sebelumnya ditempatkan di berbagai tempat kembali mendapat panggilan darurat untuk sebuah misi menangkap Maxim. Sesampai di rumah, nenek itu langsung meminta maskot Lenny dikembalikan. Namun karena tidak bisa, si nenek langsung mengacau. Di sisi lain, Maxim telah sampai nih di rumahnya Gru, dan tidak sengaja Junior yang terdorong keluar langsung bertemu dengan Maxim dan Valentina. Langsung aja mereka membawa Junior pergi. Di situ Lucy yang menyadari Junior tidak ada langsung menyuruh Gru mengejarnya. Namun sayangnya Gru tidak sempat menyelamatkan Junior yang dibawa pergi oleh Maxim. Yang untungnya tiba-tiba saja Poppy muncul dengan kereta terbangnya dan mengejar Maxim. Sehingga kapal kecoa milik Maxim tidak sengaja tertabrak gedung tinggi dan mendarat di sana. Namun yang mengejutkan, di situ Junior sudah berubah menjadi pasukan kecoa milik Maxim. Di situ Valentina yang membawa kapal kecoa langsung menyudutkan Gru. Namun karena kecerobohannya, tiba-tiba lantai bawah tidak sengaja ia rubuhkan. Yang akhirnya Gru di situ berusaha melawan Maxim yang akan membawa Junior pergi. Sampai akhirnya Gru tersudut dan akan terjatuh ke bawah. Karena tidak tega melihat ayahnya, akhirnya Junior sadar dan balik menyerang Maxim. Setelah jatuh ke bawah, tiba-tiba muncullah para Mega Minions yang datang menyerang Maxim. Di sisi lain, Lucy dan lainnya telah sampai nih dan menghampiri Gru dan Junior yang selamat. Papa. Singkat cerita, akhirnya mereka kembali nih ke rumah asal mereka. Di sana, Dr. Nefario berhasil mengembalikan Junior kembali menjadi manusia biasa. Kemudian Agnes menunggu kedatangan ayahnya yang berjanji akan kembali membawa hewan peliharaannya, yaitu Loki, si kambing unicorn. Sementara itu di markas AVL, Gru yang sedang bertemu Maxim di tahanan berbincang soal masa lalunya yang ternyata telah mencuri lagu milik Maxim sehingga dirinya selalu merasa di belakang Gru. Yang pada akhirnya mereka sepakat nih akan mengadakan kembali jamuan nyanyian mereka seperti dulu yang akan dilakukan di tahanan kelas atas. Di sana terlihat para penjahat kelas atas yang telah dikalahkan oleh Gru dan juga para minions di film-film sebelumnya. So yang belum nonton bisa klik link di atas nih atau deskripsi di bawah. Di akhir film, akhirnya Gru, Lucy, Junior, dan ketiga anaknya juga para minions hidup dengan damai kembali. Nah itu tadi alur cerita dari film Despicable Me yang keempat. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.